Rasul sallallahu alaihi wasallam qad jadina min hayatil dunya wal akhirah. Orang-orang yang kita cintai semuanya, beliau ada maupun sadada, mudah-mudahan tetap dalam ridha Allah, terutama leluhur kita, kedua orang tua, mertua, guru-guru kita semuanya ya Allah. Mudah-mudahan beliau hati-hati Allah jadikan teman-teman surga dalam barzahnya yang masih diberikan nikmat sehat hari ini. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan keselamatan, kebahagiaan, rezeki dan istiqamah ibadah amal soleh. Kita tak mampu berikan bahagia semua orang tua kita, mudah-mudahan Allah telah memberikan semuanya, amin. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita semuanya, semoga menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Untuk kita semuanya jamaah yang hadir, apapun yang hajat di bulan yang mulia bulan Zulhijjah, semoga Allah ijabahi. Harapan yang terbaik semoga Allah terus tumbuh suburkan dan tumbuhkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan kita hanya Allah. Allah bukakan taubat dan Allah terima taubat kita sebelum ajal datang, dan kalau Allah fatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Berharap Allah Ta'ala di bulan Zulhijjah dengan tumbuhan iman, Islam, ihsan, kita memohon semoga Allah terus menunggu suburkan daripada iman, Islam, ihsan yang sempurna, rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, ridha, kasih sayang Allah hadir buat kita dunia hatta akhirah. Allah mudahkan atas segala urusan agama dunia akhirat kita. Allah berikan dan Allah limpahkan rezeki, harta yang banyak, yang berkah untuk bekal ibadah. Adapun kesulitan, kesusahan, kesedihan Allah hilangkan semuanya. Allah berikan rezeki harta supaya kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, dan Allah bayar lunas hutang piutang kita. Amin. Kalau yang ini amin yang kenceng, amin ya Rabbal alamin ya Allah, amin. Allah bayar lunas hutang piutang kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang shalihan, muttaqi di jalannya, penuh dengan nilai tawadhu, ta'zim, mahabbah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk agama yang kita cintai. Semoga rumah tangga kita bahagia, pendamping hidup yang salihah, benar-benar yang terbaik, yang bikin hati kita bahagia, lahir batin kita, dan putra putri kita, keturunan kita semua Allah jadikan yang saleh dan salihah. Ta'zim, mahabbah, tawadhu dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah agama, dan kita sebagai orang tua, dan telah mampu mengangkat derajat kita, membahagiakan kita, menyelamatkan kita di dunia hatta akhirah. Bahkan harapan tarawih mampu mempersembahkan mahkota terindah dalam surganya Allah. Amin. Semoga bimbingan tuntunan Allah hadir buat kita, pertolongannya, kasih sayang dan turunkan hadir buat kita dunia hatta akhirah. Amin. Wa bi syafaatil Qur'anil Karim wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi mu'jazatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Rabbi habli rizqan halalan fatub alaina taubatan nasuha. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يوم هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل على محمد. Bapak Ibu jamaah subuh dengan Allah Ta'ala, kita baca al-insyirah 3 kali dari Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani menyampaikan bahwa dalam satu tafsir, siapa nak baca daripada al-insyirah ia 3 kali, sebagian ulama-ulama ahli tafsir pun menyampaikan, ahli tasawuf, apabila kita habis sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar, kita baca sampai 9 marrah 9 kali, insyaallah Allah akan mudahkan atas segala urusan kita. Kesulitan-kesulitan Allah mudahkan untuk diurai oleh Allah Ta'ala. Terutama semoga Allah sembuhkan kita dari semua penyakit lahir dan batin. Semoga Allah berikan berkah, rezeki harta yang berlimpah, dan apapun yang hajat insyaallah dan takdir oleh Allah mukjizat daripada alam nasyrah yang mulia, insyaallah Allah akan limpahkan untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita baca 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa sib'atin min lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi la tadharni fardan wa anta al-warithin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat kami banggakan, muliakan, ta'zim, mahabbah, tawadhu para alim, para ulama, para masyayikh, para hujat, para sepuh,
wabil khusus Tabir Masjid Al-Furqan dan pengurus yang lainnya, tuan guru, para guru-guru ngaji, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Semoga semuanya ahli surga. Semoga tetap dijadikan Allah sebagai hamba yang terpilih, yang terbaik. Amin. Semoga doa-doa kita mustajabah semuanya. Amin ya rabbal hamdan wa syukran. Alhamdulillah, pada pagi hari dengan taufik hidayah rabbaniyah kita bisa berkumpul berwajah di masjid yang megah, yang mulia. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah sabab Allah ridha, Allah cinta di bulan yang mulia pula ini, di hari yang kedua Allah senantiasa tak henti-hentinya melimpah curahkan nikmat karunia anugerah yang terbaik buat kita, sehingga kita Allah golongkan sebagai hambanya yang pandai bersyukur, berzikir, istiqamah, ibadah, amal soleh. Dan mudah-mudahan kita adalah pilihan yang terbaik yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha makhraja rizqahu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan ini yang Allah janjikan tepat untuk kita. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Allah mudahkan atas seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting lagi, hari ini kita berjumpa, berkumpul dengan segala aktivitas yang ada, dengan teguhan iman, Islam, ketakwaan kita tetap duduk mengaji, menuntut ilmu. Semoga berkumpul di dunia, Allah kumpulkan kita pula di akhirat dan keadaan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jibasailin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat dalam kitab Sibdud Durar karangan seorang ulama Al-Habsyi, cucu baginda Rasulullah, tentang mukjizat baginda Rasulullah. Salah satu mukjizat yang sering disampaikan oleh para alim ulama yang mana luar biasa. Kita ambil hikmah akan kemuliaan mukjizat Rasulullah. Salah satunya, Rasulullah punya sahabat. Sahabat Rasulullah ini salah satunya orang yang gak punya. Hidupnya benar-benar sangat sederhana. Suatu ketika punya niat dalam hatinya, ya Allah ya Rabb, aku ingin memberikan hadiah buat Rasulullah. Akhirnya dia kerja. Ini sahabat ini kumpulin dirham. Setelah dapat, belilah beliau yang namanya surban. Beliau beli surban dengan segala kemampuan. Ini surban murah di zaman tersebut, murah. Akhirnya setelah beli, datanglah ke rumah baginda Rasulullah SAW. Diketok pintu, ucapkan salam. Rasulullah keluar dari rumah. Ya Allah, senangnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku hadiahkan ini surban. Rasulullah tersenyum sampai meneteskan air mata. Karena Rasulullah tahu ini sahabat benar-benar secara lahir ia tak punya. Tapi karena dia cinta dengan Rasulullah, benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik, hadiah yang terbaik buat Rasulullah. Setelah beliau serahkan itu surban, Rasulullah mencium itu surban. Dicium oleh Rasulullah, terima kasih, jazakallah khair. Rasulullah berdoa, semoga aku selalu mendapatkan keberkahan, kasih sayang, ridho Allah. Saya cium oleh Rasulullah, kemudian pamitan di sahabat. Dipanggillah si Aisyah. Ya Aisyah, hayya bina ta'al. Dipanggil. Ini surban aku dikasih oleh sahabatku, yang mana dia bekerja, rasanya pasti berat dia kerja untuk mendapatkan dan membeli surban ini. Karena Rasulullah, wahai Aisyah, taruh di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling bagus, kata Rasulullah. Saya tadi diterima ini surban, ditaruh di atas yang paling tinggi. Rasulullah memberikan penghormatan. Berarti bagaimana untuk kita, apapun yang kita diberikan oleh seseorang, terimalah dengan baik. Jangan sampai dicela, jangan sampai diucapin sesuatu, Allah cuma segini aja, jangan sampai. Siapa tahu hal yang menurut kita dipandang sebelah mata tidak baik akan tetap bisa memuliakan kita, bahkan menyelamatkan kita, kata Rasulullah. Setelah ini surban ditaruh, sahabat yang bersedekah surban ini berceritalah ya pada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada salah satu sahabat baginda Rasulullah begini, kalau Rasulullah seorang Nabi Rasul yang terbaik, aku ingin melihat mukjizat yang terbaik beliau. Terbesit dalam pikirannya. Akhirnya datanglah ya ke rumah Rasulullah. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, duduk. Silakan masuk, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan. Satu keluarga. Saya bingung, sudah aku tak batin cari nafkah tapi nggak dapat. Rasulullah,
bisa kamu belikan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa kamu jual dan bisa aku pakai beli gandum, bisa buat beli kurma buat untuk makan dengan keluarga. Rasulullah terdiam. Dipanggil si Aisyah, tadi kan ada sahabat kesini bawa surban, tolong ambil surban itu, aku mau kasih. Ini sahabat yang butuh untuk dia pakai makan dengan keluarganya. Apakah Rasulullah itu miskin? Tak mungkin. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, mana jabal yang kau jadikan emas? Kau jadikan untuk dakwahmu. Lah, kata Rasulullah, aku ingin umat-umatku mencintaiku qalbun salim, dari hati yang benar-benar sungguh karena Allah, bukan perantara harta, bukan karena perantara jabatan atau yang lainnya yang berhubungan kepada dunia, tapi ingin kembali dari kalbunya itu Rasulullah. Ketika si Aisyah sudah mengambil itu surban, diterima Rasulullah, hanya dikasih Rasulullah, ini tadi sahabat kasih, tapi kau kembalikan untuk dirimu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sabab musabab yang bahasa indahnya wasilah, akan engkau bisa makan, bahkan bisa mulia dari ini surban, kata Rasulullah. Sahabat yang terima itu bahagia karena yakin mukjizat Rasulullah. Terima. Akhirnya surban ini dibawa ke pasar. Dalam kitab Subtutur kisah riwayat ini sahih dari Habib Al-Habsyi. Setelah di pasar, akhirnya bengok-bengok, gimana bahasa Indonesianya? Pengumuman, ini surban Rasulullah. Siapa yang mau beli, saya lelang. Yang paling mahal saya lepas. Gitu. Berarti zamannya Rasulullah sudah ada sistem lelang sampai kita sekarang. Gitu. Akhirnya diumumkan, siapa yang mau beli? Wah, berebutan itu sahabat. Ada yang minta sekian dirham, ada yang sekian. Nah, yang paling tertinggi, katanya ini sahabat yang miskin ini. Siapa yang tertinggi baru saya lepas. Ini sahabat Ka'ab bin Zubair juga sama. Sahabat Ka'ab bin Zubair itu kalau sudah menendangkan syair yang indah Rasulullah itu naik di jabal, suaranya lantang. Itu orang semua terpana, terpesona dengan bahasa indah syairnya Ka'ab bin Zubair. Itu terjadi pada sahabat pula. Di pasar dia bilang, ini sahabat jual, siapa yang paling mahal harganya saya kasih. Suaranya yang lantang kedengaran tetangga sebelah pasar. Beliau umat Nabi Muhammad, sahabat pula, yang kaya raya tapi buta. Kaya raya buta, banyak punya budak, banyak punya harta. Dengar dia sayup, ada yang jual surban Rasulullah. Dipanggillah budaknya, hayya bina ta'al, wahai budakku. Akhirnya, Raqabah, datang. Setelah datang ini yang namanya budak, aku dengar sayup-sayup salah satu sahabat Rasulullah menjual surban Rasulullah. Engkau ambil beberapa keping emas dirham yang paling banyak nilainya. Ini budak, dia berucap ini. Ini seorang majikan yang kaya raya, dia panggil budaknya, ambil yang lebih banyak, yang lebih besar nilainya dibandingkan yang nawar-nawar itu. Setelah terbeli, bawa ke sini, kasih aku. Akhirnya budak ini mau, dia ambil beberapa peti keping emas dalam riwayat. Begitu juga dirham, dibawa ke pasar. Akhirnya beliau ini yang namanya budak ini menang dari lelang. Dibayar semuanya, diambillah itu surban. Sesuai dengan permintaan majikannya, dibawa itu surban. Sang budak pun berpikir, sekian keping emas, dirham, cuma surban segini, kenapa sih? Itu yang namanya orang awam, seorang budak. Tapi surban Rasulullah, nah itu lagi takjubnya di sana. Sesampai di rumah, akhirnya dia serahkan surban itu pada majikannya yang budak. Setelah diterima, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mukjizat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dengan kemuliaan-Mu ya Allah ya Rabb. Kemuliaan beliau seorang Nabi Rasul baik, aku sembuh dari penyakitku. Akhirnya surban itu ditaruh di matanya. Setelah ditaruh, langsung sembuh dari penyakitnya, bisa melihat. Dia peluk itu surban sambil meneteskan air mata. Wahai budakku, hari ini semuanya merdeka. Engkau silahkan pergi cari pekerjaanmu, kesenanganmu apa, silahkan. Aku telah sembuh dari penyakitku. Subhanallah. Surban Rasulullah memiliki tiga kemuliaan.
bisa mengkayakan sahabat yang gak punya tadi, yang dijual sampai miliaran bahasa kita, satu. Yang kedua, bisa memerdekakan budak. Yang ketiga, mukjizat baginda Rasulullah, bisa menyehatkan, menyembuhkan penyakit daripada hamba-hamba Allah Subhanallah. Itu baru hal yang kecil. Belum dalam satu riwayat ada seorang ibu 6 bulan lamanya dia jalan kaki bawa anaknya berumur 4 tahun. Dia gendong, lumpuh ini anaknya, bisu, tuli dan lumpuh. Dia dengar ada Nabi Muhammad di sana, jalan dia 6 bulan lamanya dia jalan gendong itu anaknya. Sesampai di rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib ya Muhammad, dia lepaskan anaknya. Kalau Rasulullah dipegang, itu anak dielus Rasulullah, sembuh dari penyakit buta, tuli, bisu, dan bisa berjalan. Subhanallah, itu hadis benar-benar cerita yang sahih, cerita indah mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita baca salawat tadi, Allah akan berikan kemuliaan terbaik buat kita dunia hatta akhirat. Mahabbah kita dan Rasulullah menjalankan ajaran agamanya, sunnahnya, dan mudah-mudahan lisan kita, kalbu kita, air mata menetes rindu dengan salawat sebagai wasilah. Semoga diberikan kemudahan atas seluruh urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Taala, kita berada di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah menyebutkan kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Qatadah, dalam Sahih Bukhari. Ini 3 sahabatnya Rasul bilang begini, sahabat Ibnu Abbas, bulan ini wa arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Amal ibadah, amal soleh yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya itu banyak sekali. Banyak-banyaklah engkau bersalawat, banyak-banyaklah engkau baca Quran, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Apalagi engkau mampu mengerjakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah 1-9 kata Rasulullah. Tersebut Ibnu Qatadah. Kemudian berjumpa kepada Rasulullah dengan Sayyidina Abu Hurairah dipanggil. Amal ibadah di bulan Zulhijjah ini sangat Allah muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, melesat paling jauh bulan Rajab wa arba'atun hurum. Ciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 12 bulan yang mulia. Kalau Allah sampai sekian lamanya, padahal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul. Allah mampu semuanya, tapi memberikan hikmah untuk kita bahwa untuk mencapai satu keinginan harapan perlu proses sabar. Yang kita baca ketika imam sholat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wahai orang yang beriman, ketika engkau bermohon pada Allah, dan bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan 2 kunci. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Wa innaha, haknya muannas menunjukkan bahwa ujian nikmat fitnah dunia itu diantaranya harta, wanita, kedudukan, itu semua hanya muannas. Disebutkan arti bahwa apabila banyak hal yang kita inginkan, maka sabar dengan penuh ikhtiar, husnuzan sama Allah, sholat jangan ditinggalkan berat. Hanya orang yang khusyuk mampu menjalankan ketika hatinya tetap berlalu pada Allah, bahwa ia tetap akan milik Allah. Nah, ketika Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah, ini sangat dicintai Allah Ta'ala. Apa nih ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Puasa sunnah 1-9 Zulhijjah. Kemuliaannya 3. Berarti setiap sahabat punya risalah ilmu hikmah masing-masing, Ustaz. Nggih. Makanya banyak. Ini sahabat punya cerita tentang masalah ini agama ini dia. Masalah tentang ibadah ini dia, masing-masing punya. Sahabat Ibnu Abbas ini dia Rasul menyampaikan. Kepada sahabat Abu Hurairah seperti ini dia dijabarkan agak luas Rasulullah.
Siapa yang bisa mengerjakan puasa sunnah Dzulhijjah 1-9, 3 kemuliaannya wahai Abu Hurairah. Apa itu ya Rasulullah? Sebanding dia mengerjakan puasa sunnah setahun lamanya, sebanding dia mengerjakan sholat malam tahajud setahun lamanya, sebanding dia mendapatkan 1 kemuliaan sholat malam daripada Lailatul Qadar. Itu ucapan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kenapa Rasulullah menyajikan lebih kepada Abu Hurairah? Bahkan dalam riwayat, Abu Hurairah itu top dalam hal memahami hadis. Bahkan Ahlul Bait mengatakan dia adalah orang yang paling tinggi kemudian memahami hadis baginda Rasulullah. Rasulullah paham mana kapasitas sahabat yang harus lebih menyampaikan dan menerima itu semuanya. Ini sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Abbas. Kemudian dari Ibnu Qatadah, Rasul panggil, "Hayya bina." Amalan terbaik yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah puasa sunnah, wahai Abu Qatadah. Nggih, engkau mengerjakan Tarwiyah Arafah. Langsung Rasulullah sampaikan 2. Tidak Rasul sebutkan 1-9, tapi Rasulullah, karena Rasul melihat kemampuan di sahabat segini, diambil pokok intisarinya. Wan Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam riwayat, engkau puasa sunnah Tarwiyah Arafah engkau, maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kecilmu 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan. Mustaqbilah aw madiyah, itu kata Rasulullah. Ini Imam Muslim. Ini Rasulullah menyampaikan pokok daripada ibadah amal soleh puasa sunnah dari 1-9. Dibilang Rasulullah Tarwiyah Arafah. Terus bagaimana kita mengambil hikmah dari 3 sahabat ini, belum dari sahabat yang lainnya, bahwa amal ibadah terbaik dari ketaatan ibadah amal soleh kita yang makhdah, ghair makhdah, yang wajib pada sunnah di bulan Dzulhijjah sangatlah mulia, berlipat ganda kebajikannya. Tetapi kalau ingin mendapatkan kemenangan tersebut, tata hati, jiwa raga kita hanya untuk Allah, ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala. Apabila mampu kita dari tanggal 1 kemarin, hari Sabtu, alhamdulillah. Apabila tidak mampu, ambillah beberapa hari, jangan sampai enggak. Minimal Tarwiyah Arafah. Ya Allah, saya kepingin berangkat haji umroh, tapi badan sudah sakit-sakitan. Ya Allah, kepingin haji dan umroh, kayaknya sudah nggak mungkin karena uang nggak punya. Bagaimana? Tarwiyah Arafah ini sebagai penembus terbaik. Pada asal di Tarwiyah itu mohon sama Allah, baca Quran, berzikir apa sempat. Karena ketika itu al-hajjul al-Arafah. Haji itu Arafah, perjalanan hakiki bagaimana kehidupan di padang mahsyar. Itu pada masa itu mustajabah doa. Siapa yang bisa puasa 2 hari tersebut, maka sebagian ulama mengatakan sama halnya ibadah haji umroh yang maqbul mabrur. Mudah-mudahan yang sudah berpuasa, alhamdulillah, saya belum nih, mudah-mudahan hari Senin kita mulai nggih. Apabila puasa Senin kita mampu Dzulhijjah, atau kita punya hutang Ramadan, ini sebagian ulama daripada ilmu fikih, kita bicara ilmu fikih ini di sini. Apabila di hari Senin kita puasa Ramadan, berarti kita mau mengembalikan, mengqadha puasa Ramadan, nggih. Sebagian ulama ahli fikih ini, apabila kita mengqadha puasa Ramadan tepatnya di bulan Dzulhijjah hari Senin, maka niatnya tetap mengqadha Ramadan. Bagaimana sunnahnya? Tetap ikut serta masuk di dalamnya. Maka kemuliaannya 1 pahala daripada mengqadha Ramadan, pahala daripada ibadah puasa sunnah Senin, pahala ibadah daripada arba'atun hurum Dzulhijjah. Itu dia 3 kemuliaannya. Apabila ada yang puasa Daud lagi mendapatkannya. Subhanallah. Ada yang punya hutang Ramadan di sini Bapak-bapak? Ada yang pernah datang bulan itu siapa tahu. Ya namanya kita hidup pasti siapa tahu pas sakit, hari ini cepat-cepat kembalikan. Kalau bisa ya pas di hari Seninnya, Senin atau Kamis, puasa Senin Kamis sunnah. Udah ada apa kemuliaan yang besar itu. Apalagi yaumul bid, yang tengah-tengah bulan Rasulullah mengajarkan kalau bisa. Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin derajatku mulia dunia akhirat. Amal ibadah terbaik apa?" 3. Di antara 3 itu, sempatkanlah engkau berpuasa sunnah walau sehari dalam 1 bulan. Tepatnya juga kita dapat.
Kalau bisa ini dari Tarwiyah Arafah. Kalau misalnya sama sekali nggak bisa, ya 2 hari itu kuatkanlah. Apa nggak mungkin dari Allah? Ayo kita bikin takjub Allah, biar doa kita mulus, akhirnya bikin takjubnya kita. Terutama kalau di alam barzakh, alam kubur terang benderang, dan akhirat pun kita selamat. Itu tujuan paling utama, penuh dengan berkah ridha Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ada yang tanya. Baik jamaah yang mau tanya silakan. Oke, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah puasa, tadi dikatakan minimal itu 2 hari. Kalau tidak bisa dari 1 sampai 9 itu. Puasa tarawih sama Arafah. Tapi seandainya misalnya tarawih pun tidak bisa, apa hanya Arafah boleh apa bagaimana, atau dibalik gitu. Dibalik misalnya biasa bisa, misalnya ada begitu Arafah kadang-kadang tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat indah. Ini kan sunnah. Apabila mampu kita kerjakan 1 sampai 9, kita yang mendapatkan kemuliaannya. Apabila mampu 2, alhamdulillah kita pun yang mendapatkan kemuliaannya. Andai kata 1 dapat, kita pun yang mendapatkan kemuliaannya. Seandainya nggak dapat, ya nggak dapat apa-apa. Ya, kan gitu bahasanya. Sunnah itu dilakukan mendapatkan kebajikan, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Yang mampu memahami adalah iman kita, bahwa ini mulia atau tidak. Iman kita dengan ilmu inilah yang kita harapkan apa? Yang mudah-mudahan kita mampu. Walau kana yauman, walaupun 1 hari. Apalagi ini sunnah. Kalau kita ingin mulia, ya ini seperti Abdullah bin Mas'ud bertanya, aku ingin mulia. Kata Rasul, kalau ingin mulia, karena Rasulullah tahu sahabat taat ibadah, ya sudah jangan ditanya lagi. Tapi kalau ingin derajat diangkat Allah Ta'ala, sempatkan walau kana yauman, walaupun sehari puasa sunnah. Apalagi Senin, Kamis kita mampu misalkan, atau Tarwiyah Arafah, insya Allah. Kapan lagi kita jadikan sesuatu itu ghirah buat kita? Kalau nggak sekarang kapan? Itu bahasanya. Seandainya tahun akan datang Allah sehatkan kita, panjangkan umur saya, bisakah saya nanti mumpung ada kesempatan? Banyak Rasul bilang gini, irtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan kesempatan sebelum datang sempit. Gunakan sehat sebelum sakit. Gunakan kaya sebelum miskin. Gunakan hidup sebelum mati. Gunakan masa muda. Ini saya bapak-bapak muda semua nih. Sebelum datang tuh doa. Ini hikmahnya luar biasa. Apabila tak mampu sama sekali, kemuliaan terbaik, hilangkan penyakit hati dalam kalbu. Itu tirakat, mujahadah, riyadah. Yang terbaik seorang hamba ingin dekat, qalbun mutmainnah wa qalbun salim. Teguhkan iman Islam, ihsan, ketakwaan dalam kalbu, husnuzan kepada siapapun. Jangan pernah ada penyakit hati. Padahal itu terjadi. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Manaqib Sultanul Awliya, ya Syekh, engkau mendapatkan karamah dunia hanya di ujung kukumu. Dunia di ujung kukumu ya Syekh. Apa kuncinya? 4. Jadilah orang yang tawadhu, kaya raya, hebat, segala yang punya ada, apa aja dia punya, tapi dia tetap merendah di hadapan Allah. Tawadhu. Yang kedua, sedekah. Tak selesai dia punya ilmu dia bagi, punya harta dia bagi, punya kesempatan dia selalu ngajak kebaikan. Ini dia, sedekah. Itu yang tertinggi. Yang ketiga, jadi orang yang belas asih. Ar-Rahman, sifat belas asih. Ayo selalu sama orang tua, adab asor. Adab asor, jangan baca bilang gimana? Baik akhlaknya orang tua sama anak kecil dia sayang. Dia menempatkan
Yang terakhir, hilang penyakit hati. Ada orang baik, dia bersyukur, alhamdulillah hari ini aku duduk bersama orang baik, orang soleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah. Dan kita datang orang buruk, dia tak berkatakan engkau orang buruk, engkau ahli neraka, enggak. Tapi dia selalu berharap, ya Allah, kasih sayangmu kau bukakan pintu hidayah. Yang baik sama dia bersyukur, yang buruk sama dia, Allah mengajarkan kata Rasulullah, nilai keikhlasan. Hari ini kita itu doa ngaji bisa aja ikhlas. Bisa jadi suatu ketika ada orang kan goda kita, diuji tentang keikhlasan kita. Apabila ada yang gak baik sama kita, udah tuh assalamualaikum Pak Haji, pinjam uangnya 10.000, nanti besok saya bayar. Setelah udah ditunggu, datang karena Allah, gak bayar lagi. Ya Allah, Allah mengajarkan nilai ikhlas. Sudahlah, mudah-mudahan itu akan menjadi penolong kita. Alhamdulillah. Ada lagi? Monggo. Iya, silakan, Bang. Bagi orang yang berjasa puasa Senin Kamis, kemudian pada saat mau puasa Senin Kamis itu jatuh pada saat dilarang untuk berpuasa, atau dilarang untuk berpuasa, dilarang. Nah, bagus. Apabila pas di hari tasyrik, maka hendak dia puasa karena tasyrik. Tasyrik. Berarti tasyrik itu maka hukumnya tetap haram tenan. Tetap karena sudah menjadi kaitannya dalam akidah. Bagus. Apakah tetap dari pahala? Tetap. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku sehat, ketika aku muda, begitu banyak ibadah amal salehku, tapi nanti ketika tua, akhirnya aku tidak mampu, tapi rindu ini ingin. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, sudah tua. Dulu waktu muda saya sedang sholat jamaah, saya senang bersedekah, saya senang bagi ilmu. Tapi hari ini saya sakit, gimana ya Rasulullah? Nanti andai kata terjadi, apa jawab Rasulullah? Engkau tetap mendapatkan kemuliaan, bahkan berlipat ganda, karena hatimu tetap terpaut dengan ibadah ketika muda. Itu kata Rasulullah. Ini sahabat langsung tersenyum karena berpikir hari ini kita sehat, kita bisa semuanya. Seandainya kemudian Allah uji kita harus dipembaringan sekian tahun lamanya, kemudian ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini, kata Rasulullah, tetap bahkan berlipat-lipat, kata Rasulullah. Kenapa? Allah melihat kesungguhan hatimu dalam ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu. Yang kedua, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, ngapunten, sholat kita kerjakan, tinggalkan, bahwa itu adalah perbuatan yang gak baik, kata Rasulullah. Tapi beberapa ulama mengatakan, ketika kita waktu itu umur 15, 16 sampai 20 tahun berkele hidup kita, gak ingat sama Allah. Hidayah hari ini hadir, ingat kita, ya Allah, 5 tahun saya gak sholat. Gimana? Dalam satu ulama ahli tafsir, kemudian ahli fikih, itu tanggung jawabmu. Tapi ada seorang ulama mengatakan, jika engkau kemudian berhidayah, ingat akan 10 tahun dasar habis sholat wajib dan kemudian mengkodok sholatnya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Apakah diterima atau tidak? Wallah alam. Yang penting kata Rasulullah, kesungguhan hatimu meraih keridhaan Allah. Tak melihat bagaimana panjang ibadahmu, tapi Allah melihat kesungguhan hatimu. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sahabat? Silakan. Kami ada yang masih meminta. Jam 6:30. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita pada pagi hari mudah-mudahan menjadikan berkah manfaat ilmu kita di akhirat. Semoga kita sehat walafiat zahir batin semua. Dimudahkan segala urusan agama dunia akhirat, dijauhkan dari kesedihan susahan dan segala penyakit, kesulitan dihilangkan. Allah bayar hutang piutang kita ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Allah panjangkan umur yang berkah, rezeki yang berlimpah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير. اللهم احينا بحياة العلماء، متنا بموت العلماء، متنا
بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة وأهل الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه عما يصفون. السلام عليكم رب العالمين. استجب دعاءنا يا الله. ربنا تقبل دعاءنا يا الله. برحمتك لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakallah khair. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.